Assalamualaikum. Yang belum nonton ya video terkait studi kasus Cak Qadir kemarin dulu, silahkan aja nonton video-video sebelumnya. Dulu kita udah gambarin bahwa logika kalori in kalori out itu ada sisi lemahnya. Terus kita gambarin juga dengan asupan yang agak berlebih dibandingkan sama kebutuhan yang dihitung pakai kalkulator kalori harian, seorang Cak Qadir itu bisa-bisa aja bobotnya bukannya naik malah turun. Waktu itu kita gambarin secara grafis matematis bahkan. Nah, tapi terus ada yang nanya, kalau pakai logika Cak Qadir itu bisa nggak sih makannya dikit tapi bobotnya malah naik? Nah, jawabannya bisa. Jadi kemarin kan beberapa kali kita udah bahas betapa buat orang tertentu nurunin berat badan itu susah amir walaupun udah makannya sedikit. Nah, sekarang ini yuk kita gambarin, tanpa udah makan dikit pun itu berat badan bisa naik, amat bisa naik. Sebelum pakai ilustrasi grafis kayak dulu itu, yuk saya gambarin kasus nyata ya. Ibunda kami sudah almarhum, semoga senantiasa berada dalam rahmat dan ampunan Allah lah ya. Dulu itu ya, di tahun-tahun terakhir masa hidupnya, itu dietnya ketat banget, makannya dikit-dikit banget. Tapi bobotnya itu nggak pernah turun, malah cenderung naik dan naik terus. Dokter yang sering nanganin pasien diabetes atau handetolannya itu pasti sering ketemu tuh ya, yang kayak gitu. Makannya kayaknya udah dikit, tapi bobotnya nggak pernah turun, malah naik. Dengan treatment yang klasik, kejadian makan dikit tapi gemuk itu merata-rata loh. Sampai kemudian di suatu titik, manakala komplikasinya udah sistemik merata-rata, jeder, baru deh berat badannya itu turun secara drastis, tapi bukan turun secara sehat, melainkan sifatnya destruktif, na'udzubillah. Apa yang terjadi? Nah, kalau pas turun drastis itu udah urusan dokter lah ya. Tapi pas naik-naik di awal-awalnya, karena healingnya nggak jalan, proses ketosis, bakar lemak, mecen, dan proses metabolisme melambat. Akar masalahnya apa? Antara lain diet dan komposisi asupan yang salah, serta treatment dan pemahaman yang salah juga tentang diabetes tipe 2. Yang ini di zaman kekinian coba dibongkar oleh ahli-ahli macam Dr. Jason Fung dan kawan-kawan kayak gitu. Terus kalau ilustrasinya secara grafis pakai logika Cak Qadir kemarin, yuk kita gambarin. Kalkulator udah ngitung, kebutuhan kalori hariannya Cak Qadir itu 2042, tapi dibalik itu sebenarnya yang merupakan energi wajib cuma 1362 kalorian lah yang harus ada sesuai hukum kekekalan energi. Sesisanya itu bisa di style-style karena dia itu untuk hal-hal yang sifatnya sunnah gitu, yaitu untuk healing. Nah, jadinya kalau asupannya dipangkas cuma 1800 kalori, mungkin di awal bisa swing down tuh, bobot turun sekilas, tapi nggak akan terlalu berarti kan ya. Tetap aja 1800 itu masih amat bisa mencukupi kebutuhan wajibnya. Yang dikorbankan biasanya itu unsur healingnya, bikin lebih slow, bobot jadi tetap stabil. Rugi nih sebenarnya kalau terjadi seperti ini, karena dengan healing yang slow, makin lama kondisi akan makin memburuk. Cuma itu tadi kalau asupannya normal. Nah, realitanya itu sering terjadi, yang seperti Cak Qadir itu udah setengah ambyar gitu. Kalau dikombinasi dengan ilmu yang salah, terjadi kayak gini nih. Healingnya malah jadi lebih menciut kecil banget, macam-macam sebabnya. Pertama, bisa asupannya itu salah, protein berkualitas dan seterusnya bahan healing bukannya ditambah malah dikencet dengan alasan mengada-ada pula. Wah, telur, daging, gaji bikin kolesterol, kacang bikin asam urat, bla bla bla. Sehingga tubuh itu terus jadi kurang material, kurang bahan untuk healing yang bagus. Terus yang dimakan malah nasi karbo dibanyakin sama makanan-makanan artifisial yang diiklan-iklankan glycemic indexnya rendah, atau sayur buah dibanyakin padahal walau glycemic indexnya rendah dia itu tinggi fruktosa dan tinggi pula kandungan racun oksalatnya. Jadi kebalik-balik nih, yang harusnya dia takutin malah dia jabanin, yang harusnya diutamakan malah dia takutin. Nah, ibarat ceramahnya Pak Kiai ya, orang yang sesat itu sama Allah nggak ada takut-takutnya, malah dia takutnya sama hantu, setan, kuntilanak, dan tayul-tayul lainnya yang marah pada kemusyrikan. Astagfirullah, astagfirullah. Bisa juga masalahnya bukan dalam hal material untuk healing, tapi bioinstructionnya yang jadi ambyar. Entah gara-gara obat statin penurun kolesterol, atau suplemen ini dan itu, atau ya komposisi makanannya itulah. Akibatnya potensi healing jadi tersia-sia, kondisi makin lama jadi memburuk dan terus memburuk. Di sisi lain, karena perhilingan macet, asupan yang sudah dikurangi tadi, itu jadi berlebihan tuh, kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan energi wajib. Jadinya terjadi surplus. Nah, karena surplus, buru-buru ditimbun deh, bobot jadi naik. Parahnya lagi, biasanya tuh ya, begitu asupan dipangkas, aktivitas itu akan mengendor juga. Nah, dengan aktivitas kendor, surplusnya menjadi timbunannya juga jadi makin banyak, naik bobotnya makin kenceng. Penimbunan yang mengarah ke bobot naik itu bakal makin instan kenceng kalau di dalam tubuh kita kronik inflammation-nya makin merata-rata. Nalarnya gini nih, peradangan atau inflamasi kronis itu kalau merata-rata jelek kan ya. Nah, demi meminimalkan kejelekannya oleh tubuh kita yang cerdas ini terus coba diredam.
yaitu dengan cara secepat-cepatnya oleh dia biang keroknya inflammation itu dia timbun supaya tidak terus-menerus gentayangan di aliran darah secara tak terkendali. Mestinya ya, kalau SPI nanti timbunan itu bisa dia bongkar lagi. Tapi kalau salah setelan dan ilmunya, kondisi SPI itu nggak pernah muncul, jadinya ini kebalikannya dari montir jalanan. Kalau montir jalanan bisa bongkar, nggak bisa pasang. Kalau ini pasang nimbun terus, nggak bisa bongkar. Berat badan jadi gampang naik, susah turun. Makanan pemicu inflamasi tadi itu apa sih? Gula karbo itu yang klasik, sama junk food. Proses food juga bisa, suplemen-suplemen yang nggak tepat pemakaiannya itu juga bisa. Banyak loh yang jadi korban iklan. Orang pikir itu makanan sehat, padahal Masya Allah. Jadi gini ya, untuk kencengnya healing, asupan lemak protein berkualitas itu tuh mesti banyak. Jangan takut dia jadi biang kolesterol. No, biang kolesterol itu dari dalam tubuh kita sendiri mayoritasnya, bukan dari asupan makanan. Perlu diredam itu trigliserid, gula tinggi, resistensi insulin, fatty liver, asam urat, kayak gitu. Bukannya kolesterol. Kolesterol itu nanti aja terakhir. Itu kalau menurut ilmu yang kekinian. Kalau lemak protein ditekan habis-habisan, dah gitu diantem sekalian pakai penurun kolesterol, hasilnya ya dulu itu. Potensi healing yang tersia-siakan makin menganga. Makin lama bukannya makin sehat, malah makin ambyar. Kami sekeluarga ya, belajar melalui jalan yang keras. Harap maklum ya, pada saat itu ilmu terkait sindrom metabolisme belum secanggih sekarang. Karena pakai ilmu kuno, maka ibunda kami udah diet amat ketat, terus konsul sama dokter juga amat rajin, ujungnya berat badannya makin lama bukannya nurun, malah makin naik, sampai kemudian innalillahi. Dan yang seperti itu, bukanlah beliau seorang, ada lagi ribuan atau mungkin jutaan, dan masih ada terus dan terus sampai sekarang loh ini. Yaitu kalau terus saja terpaku, pakai ilmu-ilmu yang di zaman kekinian itu terbukti kurang tepat. Astagfirullah. Kalau yang udah almarhum ya udahlah ya, nggak mungkin bisa dihidupkan lagi. Tapi buat yang belum ketelanjuran, masa sih nggak insaf-insaf juga? Kalau ilmu kekinian yang benar kayak gimana? Nah, kalau mencermati gambar ini tadi jelas sih, bagian yang kuning asupan jang itu mesti diminimalkan, terus budget keseluruhan itu mesti bisa ditarik ke bawah gitu semaksimal mungkin. Alias kita mesti berpikir gimana caranya memanfaatkan potensi healing seoptimal mungkin. Gitu dulu deh kira-kiranya. Terima kasih.